Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Emperor LED, yaitu sebuah proyektor biled dengan lensa 3 inci, power 50/60 watt. Jadi ini adalah proyektor biled dari Emperor LED dengan lensa 3 inci generasi ketiganya. Video sebelumnya saya sudah ulas untuk beberapa produk dari Emperor LED, generasi pertama, generasi kedua, kemudian yang new versi kali ini yang terbarunya ya, yang generasi ketiganya. Harganya di 475.000. Garansinya selama 1 tahun. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Kalau dilihat dari spesifikasinya, harga di 475.000 itu termasuk murah ya. Di dusnya sudah ada satu piece untuk proyektor biled dari Emperor ya, lensa 3 inci generasi ketiganya. Untuk di 475.000 satu piece-nya ya. Di video sebelumnya saya sudah ulas untuk generasi pertama, generasi kedua, dan versi terbarunya. Ini juga versi terbaru dengan generasi ketiganya. Perlengkapannya sama seperti proyektor biled lainnya yang bisa dipasang PNP ya. Ada soket ring H4, HB3, HB4, ada murnya dan ada karetnya. Jadi bisa pasang PNP. Oke, jadi kalau saya perhatikan, dilihat dari desainnya, ini mengingatkan saya sama proyektor bilednya dari KUS dengan tipe N6. Pernah saya review pada video sebelumnya. Sebenarnya proyektor biled Emperor LED generasi ketiga ini basicnya itu dari proyektor biled KUS tipe N6 ya. Ini mirip sekali desainnya dan speknya juga mirip ya. Dan itu sudah lumrah ya untuk di lampu kendaraan, sebuah barang yang rebranding. Yang diuntungkan itu adalah konsumen, jadi harganya bisa lebih bersaing. Harganya di 475.000 ya. Kalau yang KUS N6 itu sepasangnya lebih dari 2 juta. Ini sepasangnya nggak sampai 1 juta ya. Jadi ini adalah versi termurahnya. Apalagi KUS N6 dulu kemarin saya review itu rekomendasi dan worth it ya hasilnya. Salah satu lagi keunggulan dari proyektor biled Emperor LED generasi ketiga ini dari bodinya yang compact dan pendek. Di sini kita bisa lihat dari bokongnya ke bagian ini pendek sekali ya. Jadi ini cocok buat kalian yang mencari proyektor biled lensa 3 inci dengan bodi yang lebih pendek biar bisa dipasang di headlamp mobil maupun motor yang sempit ya. Kemudian bokongan belakang masih kita bisa lepas di sini ya. Kipasnya di bagian belakang, kemudian lensanya 3 inci yang sudah blue lens. Dia pakai double emitter dan double reflektor. Kalau di reflektor atas di sini terlihat standar ya, dengan motif pasir yang agak kasar, dia double ya. Kemudian solenoidnya sini pakai yang bagus punya. Build quality-nya di sini standar sih menurut saya. Potongan-potongan heatsink juga pengecatannya standar. Keunggulannya dia bodinya lebih pendek. Kita coba ukur dari ujung lensa ke ujung drat soketnya ya. Untuk dari ujung lensa ke ujung drat soketnya itu di 14,9 cm. Jadi kalau kita bandingkan sama proyektor biled lensa 3 inci yang pakai double reflektor dan double emitter, ini tergolong pendek sekali ya untuk bodinya. Kemudian kalau ingin perhitungkan di ruangan headlamp yang PNP ya, kita hitung dari ujung lensa ke ujung dudukan soketnya. Di sini dari ujung lensa ke ujung dudukan soketnya ya hanya di 12,5 cm. 12,5 cm ya. Dari ujung lensa ke dudukan soketnya 12,5 cm ya. Jadi ini tergolong pendek. Oke, maaf, 12,6 cm ya. Kemudian kalau tanpa bokong belakangnya atau drat soket belakangnya, tanpa drat soket belakangnya ini hanya di 12 cm. Hanya 12 cm ya. Kemudian kalau untuk lebar seluruhnya itu di 10,5 cm. Lalu untuk tinggi seluruhnya di 8 cm tinggi seluruhnya. Untuk lensanya dia 3 inci yang sudah blue lens ya. Oke, jadi keunggulan dari proyektor biled Emperor LED generasi ketiga ini dari bodinya yang pendek. Tapi bagaimana dengan powernya, panasnya, juga luxnya ya? Nanti kita coba lihat. Kemudian kita coba bongkar dulu, kita coba intip ya isi di dalamnya dari driver dan emitter chips yang dia gunakan di sini. Biled Emperor generasi ketiganya di sini saya sudah bongkar ya. Untuk di bagian lensanya dulu kita coba lihat, lensanya 3 inci blue lens, bingkainya standar, lensanya juga terlihat standar di sini. Kemudian ini bokongan belakangnya kita bisa lepas ya, untuk bentuknya seperti ini nih.
Lalu untuk di penutup bawahnya atau cover bawahnya pakai plat tipis seperti ini, tapi kualitasnya kelihatannya bagus ya. Ini besi ya atau metal, bukan plastik ya. Untuk bolnya di sini standar, bolnya masih terlihat standar, pakai multi pasir yang agak kasar ya. Dan kita lihat di bagian solenoidnya dulu ya, cut off-nya flat atau rata ya. Dia sudah pakai solenoid yang bagus punya di sini ya, yang jarang nyangkut hal seperti ini ya. Kemudian drivernya dia di sini di bagian bawah, sama persis ya seperti KUS N6 kemarin. Lalu untuk emitter chips utamanya di sini dia pakai 3570 6 core ya, ada sensor NTV-nya juga di sini. Dan untuk reflektor kedua dia sistemnya pantulannya ke belakang, pakai chips 3570 3 core ya. Pantulannya itu dia ke belakang, dia menghadap ke belakang, kemudian dipantulkan ke reflektor yang menghadap ke lensa seperti ini. Jadi sistemnya 100% mirip sama KUS N6 kemarin. Kipasnya di sini untuk ukuran kipasnya dia 3,5 cm kalau nggak salah. Oke, 3,5 cm ya. Untuk di bagian dalamnya build quality-nya masih terlihat standar ya. Tapi di harga 475.000 itu sudah biasa, atau ini sudah bagus lah untuk harga di 400 ribuan. Sekarang kita coba ukur untuk power pada proyektor biled Emperor generasi ketiga ini ya. Ini saya rakit kembali. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan 13,6 volt. Tegangan seperti biasa yang saya gunakan untuk proyektor biled ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt DC. Di motor dan di mobil yang 12 volt DC ini bisa digunakan. Untuk perkabelannya dia standar, merah untuk positif low beam, hitam besar untuk negatif low beam. Kemudian dua kabel hitam kecil ini untuk membuka solenoid atau high beamnya, yang positif negatifnya bisa di random. Pertama kita coba lihat untuk di mode low beamnya dulu. Start di low beam itu 54 watt. High beam di 63 watt, 64 watt berarti di high beamnya. 64 watt di high beam dan 54 watt. Kipasnya di sini kedengarannya kencang. Untuk karakter cahayanya dia masih mirip sama KUS N6 kemarin, tentu saja mirip ya, karena basicnya sama. Tapi di sini yang saya suka color temperaturnya dia lebih kuning ya, atau putihnya itu lebih sedikit ke kuning. Ini di mode low beam dan ini mode high beam. Sepertinya high beamnya sadis ya. Kalau dari segi luxnya, kalau bisa kita samakan dengan KUS N6 kemarin itu bagus ya. Low beamnya saja 6000 lux, high beam bisa 6300 lux. Jadi luxnya ini bisa menyentuh angka di 6000 ya. Di harga 475.000 dan lux segitu tentu saja worth it sih. Tapi nanti kita coba lihat. Ini color temperaturnya yang bagus lah menurut saya ini. Dia putihnya itu lebih agak ke kuning ya. Nanti kita coba lihat lebih pastinya pada saat sorot ke outdoor ya. Low beam sekarang 52,2 watt, yang startnya tadi 53 watt, high beam di 62 watt. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih ya, atau setengah jam. Kita coba lihat untuk power stabilnya dapat berapa di sini. Oke, jadi ini sudah lebih dari 30 menit saya nyalakan untuk proyektor biled ini. Power stabil yang saya dapatkan di angka 51 watt, yang startnya tadi di 53 watt. Jadi turunnya cuma di 2 watt ya untuk di mode low beam. High beam di 61 watt, luar biasa. Untuk proyektor biled Emperor generasi ketiga ini powernya stabil. Sekarang kita coba untuk temperatur panasnya. Untuk temperatur panas di sini di angka 50-an derajat Celcius ya. Di bolnya 30-an derajat Celcius. 57, 58, 59, 59 derajat Celcius ya. Oke, 62, 62,
Di sini yang saya dapatkan paling tinggi di angka 62 derajat Celcius untuk proyektor biled Emperor generasi ketiga ini. Untuk panas itu masih tergolong aman dan penyerapan panas bagus. Power stabilnya di angka 51 watt, yang startnya tadi di 53 watt. Jadi untuk power pada proyektor biled ini stabil dan penyerapan panasnya juga tergolong bagus. Setelah saya dapati untuk power pada proyektor biled Emperor generasi ketiga ini, powernya stabil, start di 53 watt, stabil di angka 51 watt. Dan untuk penyerapan panas juga tergolong bagus ya, di 62 derajat Celcius. Luar biasa, harga di bawah 500.000 ini tentu saja worth it ya. Tapi bagaimana dengan hasil luxnya dan cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor? Sekali lagi saya informasikan untuk proyektor biled dari Emperor ini yang unggul yaitu pada bodinya yang lebih pendek sih. Nah, sekarang saya akan coba ukur luxnya dan tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini, kita coba lihat hasil dari proyektor biled Emperor dengan generasi ketiganya ini. Oke, hasil dari proyektor biled Emperor generasi ketiganya seperti ini ya. Di sini yang di bagian tengahnya ini padat ya. Cut off-nya rapi ya. Ini rapi sekali loh, tajam dan rapi. Garis birunya itu di tengah kontras. Kemudian di bagian tengah-tengah ini efeknya merah ya. Ini bisa kalian perhatikan. Outputnya rapi di sini, rata ya cahayanya. Lebar sekali untuk hasil outputnya. Kemudian untuk foreground, tinggi atas bawah ini standar ya menurut saya ini. Lalu di mode high beam. Nah, mode high beam dia bukan tingginya standar, tapi kalau untuk lebarnya di sini termasuk cukup lebar ya untuk lebarnya. Kalau tingginya dia standar, dan di sini padat sekali ya di bagian tengahnya. Karakter cahayanya masih mirip sama Cus N6 ya, karena basicnya juga dari Cus N6 kemarin. Kita coba ukur luxnya berapa. Seperti biasa, jarak 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled Emperor generasi ketiga ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih ya, untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di mode low beam ya. Ini cut off-nya ini benar-benar rapi loh, rapi dan tajam. Garis birunya itu ya hanya di bagian tengah, tapi cukup lebar ya garis birunya. Semakin ke tengah semakin hilang ya garis birunya. Tapi di sini garis birunya kontras ya. Di bagian tengah ini merah ya. Efek dari emitter chips keduanya. Kita coba ukur luxnya di bagian tipi-tipi ya. Wow, di bagian tipinya tinggi loh. Di atas 1000 lux. Dari 1100 sampai 1800 lux. Luar biasa. Kita coba di bagian bawahnya. Di bawahnya dia 600 sampai di 900. Kita coba ke titik fokusnya ya. Apakah dia bisa mencapai angka 6000 lux seperti Cus N6 kemarin? Oke, 5000, 5900, 5900 sekian lux ya. Hampir mencapai 6000 lux. Oke, 6000 lux. Mencapai 6000 lux ya. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya ya. Oke, 6000 lux, mirip sama Cus N6 kemarin ya, dengan jarak 5 meter dan alat pengukuran yang sama ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor biled Emperor generasi ketiga ini di mode low beamnya luar biasa nih. Ini termasuk tinggi untuk sebuah proyektor biled yang harganya itu di bawah 500.000 ya. Luar biasa, di 6000 10 lux di mode low beamnya. Ini cut off-nya sih yang saya suka di sini. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Nah, di sini untuk bukan high beamnya, kalau untuk tinggi dia standar ya. Tapi kalau untuk lebar di sini cukup lebar ya dari kebanyakan proyektor biled lensa 3 inci. Kita coba ukur untuk jumlah lux di mode high beam, langsung ke pengukuran maksimalnya. Oke, 6500 lux. Sedikit lebih tinggi dari Cus N6 kemarin, tapi masih tergolong sama di sini ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor biled Emperor generasi ketiga ini di mode high beam ini luar biasa sih menurut saya. Dari high beam ke low beam peningkatannya di 500 lux.
dilihat dari mode high beamnya kelihatannya ini sadis ya. Ini bisa kalian perhatikan sendiri di bagian titik tengahnya ini. Luar biasa sih untuk harga di proyektor biled di bawah 500.000. 6.500 lux di mode high beamnya. Luar biasa. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor biled Emperor generasi ketiganya seperti ini ya. Setelah saya ingat-ingat ya, kalau KUS N6 itu cut off-nya sedikit agak tebal, ini agak lebih rapi ya dari KUS N6 kemarin. Dan setelah saya lihat lagi, ini sedikit lebih terang ya menurut saya nih. Untuk di mode high beam-nya, kalau nggak salah sih ini lebih terang dari KUS N6 ya. Ini luar biasa loh, ini di mode low beam seperti ini ya. Dan high beam-nya, wow, jauh loh sorotannya. Untuk mode high beamnya ini jauh sorotannya. Mode low beam ini bisa kalian perhatikan sendiri. Mode low beamnya bagus, jauh sorotannya itu sampai ke ujung jalan sana ya. Untuk bukaan di mode high beam ini cukup lebar ya bukaannya, tapi kalau untuk tinggi dia standar ya. Dan di mode low beam foregroundnya ini tergolong standar tapi cukup lebar. Jadi untuk proyektor biled Emperor generasi ketiga ini dia untuk outputnya lebar, mode low beam dan mode high beam. Ini saya coba dim ya. Ini bisa kalian lihat untuk gelap di ujung jalan sana seperti ini ya. Bisa kalian nilai sendiri ya. Kita coba mendekat ke cahayanya. Rapi loh hasil outputnya. Cahayanya rata. Ini cuma 1 pitch ya. Kalau 2 pitch bisa lebih terang dari ini loh. Jauh sorotan di mode high beam sampai ke ujung jalan sana ya. Warna temperaturnya itu putihnya itu sedikit agak ke kuning ya. Jadi bukan putih yang lebih ke biru, tapi putihnya itu lebih agak ke kuning ya. Di bagian bawah cut off-nya flat ya. Bisa kalian nilai sendiri untuk proyektor biled yang harganya itu di bawah 500.000. Lensa 3 inci, double reflektor dan double emitter untuk Emperor generasi ketiga ini. Jujur saja setelah saya lihat seperti ini worth it sekali sih. Ini salah satu proyektor biled lensa 3 inci, double reflektor dan double emitter yang rekom menurut saya. Harganya nggak terlalu mahal ya, di bawah 500.000 pada saat pengambilan video ini, dan bergaransi selama 1 tahun. Mungkin next video saya akan coba test drive bagaimana hasil dari proyektor biled Emperor generasi ketiga ini. Tapi jujur saja untuk hasil yang sudah saya dapatkan dari proyektor biled ini worth it sekali. Cut off-nya rapi dan tajam. Lebar outputnya di mode low beam ini lebar ya. Mode high beam juga lebar, walaupun untuk tingginya dia standar. Tapi jauh sorotannya ini pedas, jauh sekali loh untuk sorotan di mode high beamnya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk jarak dari tanah proyektor biled ini saya buat di 60 cm ya. Bisa kalian nilai sendiri bagaimana hasil dari proyektor biled Emperor generasi ketiga ini ya. Rapi untuk cahayanya, cut off-nya juga bagus. Ya kalau dicari kekurangannya coba saya perhatikan dulu. Untuk di tinggi atas bawahnya sih masih standar, tapi sudah mumpuni dan masih bisa diandalkan. Kemudian di mode high beam juga seperti itu. Tingginya standar, tapi untuk kekurangan lainnya ya sesuai harga lah ya. Saya nggak bisa banyak komplain karena dari segi harga juga sudah terjangkau untuk spek seperti ini. Nah mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review untuk proyektor biled Emperor generasi ketiganya ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial ini kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.